Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadila Asmar dengan NIM akhir 089 dari kelas A kelompok 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan pada M2 dan M3 yang berada di UB Forest dengan macam agroekosistem yaitu agroforestry. Pada awal pengamatan, pembuatan frame dengan ukuran 50 x 50 cm. Pada pengamatan sampel tanah menggunakan ring sampel. Ambil ring sampel menggunakan skop, lalu masukkan ke dalam plastik dan ikat plastik lalu diberi label. Pada proses ini, kita ingin mengetahui apakah suatu tanah di lahan itu gembur atau tidak. Tanah ditekan perlahan untuk menentukan kegemburan pada tanah. Pada proses ini, kita ingin menentukan tekstur tanah dengan cara membentuk bola, membuat pilin, dan membentuk pita. Lalu ambil sedikit tanah, beri sedikit air untuk menentukan tekstur tanahnya. Lalu pengukuran seresah dan pengukuran understory. Pengambilan tanah dengan kedalaman 10 cm untuk denaturasi. Pada saat penggalian, ditemukannya cacing pada tanah. Seperti apa, Rob? Mungkin bisa dijelaskan merasakan. Zaman susah dulu. Kalau dulu lah di sini itu sebetulnya dulu sebelum ada pinus kasia itu ya. Itu di sini dulu tuh banyak itu cuma ilalang sama kebutan itu mas. Bahasa Jawa ini wong ngarani gagah ya. Tanam gagah itu sama ilalang. Di tahun 80-an itu aja masih banyak rumah ilalang di sini. Setelah merdeka di tahun 51 karena ada ketentuan dari pemerintah pusat, ada instansi namanya Perhutani ya. Kalau dulu kan jawatan ya. Kalau dulu itu di Belanda kan tanamannya akasia. Jadi membuat air ilalang, okor, apa itu ya, kita tidak ada pohon-pohon ya. Setelah tahun 51, tahun 76 awal mulanya tanah pinus. Kalau nggak salah di letak 83 kalau nggak salah. 83 kan? Ya, itu sampai tahun 90-an kalau nggak salah. Tahun 95 itu masih ada. Tahun 2000 sudah ditutup, nggak boleh tebang tanam. Penentuan berat isi. Tanah yang belum digongseng ditimbang terlebih dahulu. Gongseng tanah selama beberapa menit, setelah itu ditimbang kembali untuk menentukan berat isi pada tanah. Berikut merupakan hasil dari berat isi tanah. Selanjutnya adalah proses denaturasi dengan pencampuran sendok makan tanah dengan 2 sendok air, lalu 1 sendok sabun dengan 2 sendok air, aduk, lalu masukkan air tanah, aduk lagi hingga rata, tutup, dan diamkan selama 1 x 24 jam. Dari lahan agroforestry yang telah dilakukan pengamatan, maka didapatkan hasil bahwa tidak adanya peluang terjadinya degradasi lahan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya ciri-ciri erosi, eksploitasi, pencemaran, dan kegiatan penambangan. Dari pengamatan yang telah dilakukan, maka didapati hasil bahwa dari keempat lahan agroekosistem didapat lahan yang paling baik, yaitu lahan agroforestry, di mana lahan agroforestry lebih banyak mengandung organisme tanah, sedangkan lahan yang tidak baik adalah lahan urban farming. Nah, itu tadi adalah kegiatan lapang yang telah dilakukan pada M2 dan M3 pada agroekosistem agroforestry. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum